Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Asosiasi Guru PAI Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh kawan-kawan guru PAI, baik yang hadir di rumah duka maupun yang tersambung melalui Zoom di rumah masing-masing. Yang kita muliakan saudara kita Dr. Muhammad Qasim dan istri, seluruh keluarga besar yang hadir di rumah ataupun di kampung yang bersama. Dalam suasana apapun, meskipun duka, kita selalu tentu bersama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, karena hidup dan kematian adalah ujian bagi orang untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, syukur dan puji selalu disampaikan kepada Allah. Tausiah, takziah kita malam ini saya beri judul Pil Musibah. Pil itu singkatan pandangan, iman, dan logika tentang musibah. Sebagai guru agama, sebagai umat beragama, sebagai tokoh agama, Bapak dan Ibu semua, kita mesti sejalan antara pandangan iman kita dengan pandangan logika kita. Tidak boleh dipertentangkan, harus dipersaurkan. Artinya sinergis antara imani dengan logika. Logika dalam hal ini ilmu pengetahuan. Jadi saya beri singkatannya PIL. Ini ceramah subuh pagi tadi, jadi judulnya pil pandemi, sekarang pil musibah. Tapi bukan pil dalam mana tablet ya, itu kepanjangannya pandangan. Pandangan itu artinya seluruh akumulasi baik pendapat, pikiran maupun kesadaran batin kita, pandangannya. Ada 3. Yang pertama, yang sudah sangat sering disampaikan, termasuk ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi. Bagaimana terus-menerus mentausiahi diri kita masing-masing. Dr. Qasim tentu paham apa makna sabar. Memang kata orang Minang, sabarek-barek mato memandang, barek bau memikul. Seberapapun hebatnya orang menyampaikan tausiah kepada kita tentang sabar, seberapapun orang berbagi duka dengan kita, tetap saja perasaan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saya entah berapa puluh kali menyampaikan tausiah, tapi ketika kakak saya, apalagi ibu saya, tetap saja bicaranya sangat susah. Jadi karena ini menyangkut emosi masing-masing, maka berkaitan dengan bagaimana makna sabar yang oleh kajian tasawuf itu, sabar itu siapa nama tokohnya, As-Sibli, dia membagi sabar itu dalam 4 kategori. Ada sabar lillah, sabar ma'allah, sabar fillah, dan sabar lillah. Itu ketua itu 4 KS menjelaskannya itu Pak Ketua. Sabar fillah, sabar di dalam fi makna zarfiyah, sadar dalam kesadaran ketuhanan. Sabar lillah, sabar karena Allah. Sabar ma Allah, beserta Allah, dan sabar lillah. Nah, itu pandangan pertama, pandangan yang terus-menerus dibangun di dalam menghadapi musibah, baik musibah dalam artian yang tidak berkenan di hati kita atau yang membuat kita sedih, termasuk juga sebenarnya musibah yang membuat kita gembira.
jabatan, naik pangkat, sebenarnya itu musibah. Karena kalau kita tidak hati-hati kan bisa tergelincir juga di sana. Jadi pandangan nomor satu itu yang terus-menerus harus kita perkuat dari segi keilmuannya, dari segi pengalamannya, dari segi kesadaran rohaniah kita, bahwa tidak semuanya yang bisa kita rencanakan. Artinya kalau dalam kajian tauhidnya tetap saja pandangan Jabariyah itu, pandangan bahwa ada hal yang di luar kontrol dan kemampuan kita itu wajib kita perkuat. Itu pandangan nomor satu, sabar, baik dalam makna yang dalam makna sederhana yang sifatnya rasionalitas, maupun dalam makna yang lebih mendalam lagi seperti yang disampaikan dalam kajian tasawuf tadi, sabar ma'allah, sabar lillah, sabar fillah, dan sabar billah. Yang kedua, sadar. Itu lagi. Jadi musibah, nikmat, rahmat, dan beragam kenyataan kehidupan kita mesti kita hadapi dengan sadar. Kalau kita rujuk surat apa tadi itu, surat Al-Muluk ayat 2 tadi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kalau dipahami secara logika, Allah menciptakan kehidupan, kematian, liyabluwakum, agar mentes kamu, meningkatkan kualitasmu menjadi orang baik. Kalau kita pahami lagi surat Al-Maidah ayat 43, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah, bahwa musibah itu tidak hanya berlaku untuk orang tertentu, tapi siapapun berpotensi kena musibah. Nah, apa maknanya? Musibah baik dalam bentuk rahmat maupun musibah dalam artian ujian hendaknya dihadapi dengan sadar. Apa cara iman kita dan logika kita mengantarkan kepada kesadaran? Nah, itulah pentingnya penguasaan kita tentang aspek-aspek yang terkait dengan ma wara'at tabi'ah, yang di luar kemampuan kita. Dan norma-norma untuk itu, di sanalah pentingnya hafal, mengerti kita ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita itu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah, ayat tadi Al-Baqarah 158 tadi, alladzina idza asabathum musibah. Norma-norma, nilai-nilai dari ayat-ayat seperti itu akan membuat kita menimbulkan kesadaran. Itu yang kedua. Jadi kita perlu memperkuat pandangan kesadaran. Orang menjadi mudah tergelincir, orang menjadi mudah lupa diri, orang mudah panik, orang mudah menjadi lelah di dalam menghadapi hidup ketika dia tidak sadar. Apa yang mesti disadari? Ya, semua hal. Hidup itu adalah sebuah sunnah. Sunnatullah itu tidak akan pernah berganti. Ada yang lahir, ada yang tumbuh dewasa, ada yang meninggal, ada yang lahir lagi. Seterusnya sunnatullah seperti itu. Ayyukum ahsanu amala. Tinggal lagi bagaimana kita memproduk kehidupan itu menjadi lebih produktif lagi. Ayyukum, bagaimana kamu lebih baik lagi. Kembali lagi seperti kata saya ini, pandangan-pandangan keagamaan itu sangat kontributif, sangat memberikan arti bagi orang di dalam memimpin. Saya punya pengalaman dengan seorang yang sudah pada level tingkat tinggi, istri seorang jenderal yang tidak bisa menerima kenyataan suaminya. Melakukan konseling, berikan tausiah kepada mereka memang tidak mudah ketika norma agama tidak melekat di dalam hidup. Nah, inilah menurut hemat saya tugas kita di guru agama di tingkat sekolah dasar, menengah sampai atas, menginternalisasikan nilai-nilai agama itu, memperkuat hafalan-hafalan ayat yang penting-penting itu. Sebab itu akan menjadi alarm ketika kesadaran kita dihadapkan kepada hal yang tidak masuk dalam akal kita, harusnya begini tapi kenyataannya begini, dia akan diingatkan, oh iya,
alladzina idza asabatuhum musibah. Oh iya, idza jaa ajaluhum la yastaghfiru sa'ah. Oh iya, kullu nafsin za'iqatul maut. Oh iya, walau kuntum fi burujin musayyadah. Ayat-ayat yang seperti itu sangat besar sumbangannya untuk memberikan penyadaran kita. Di dalam konseling Islam, itulah yang dimaksudkan dengan kesadaran yang dimunculkan oleh si konselor terhadap mereka yang kehilangan arah dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, pil tadi itu saya bilang ikhtiar. Ini sangat penting untuk kita luruskan. Pemahaman antara qada, qadar dan takdir itu harus bisa memahaminya. Padahal secara tekstual sangat mudah harusnya memahaminya. Qada itu satu ketentuan-ketentuan yang sudah permanen, yang itu hak mutlak Allah, prerogatif Allah. Qadar itu potensi, kemampuan, ataupun segala sesuatu yang diberikan kepada makhluk. Takdir itu kenyataan dari kehidupan. Antara qada dan qadar melahirkan takdir. Nah, takdir ini ada dua. Kadang mahasiswa kita ragu antara takdir dengan nasib. Nasib itu bahasa Indonesia dari takdir, saya bilang. Jadi perlu duduk begitu, itu ada qada, ada qadar, ada takdir. Qada itu ketentuan yang sudah tergariskan secara permanen, desainnya Allah terhadap apapun. Qadar itu potensi sunnatullahnya masing-masing. Kemudian takdir itu kenyataan. Kenyataan itu ada dua. Ada yang tidak bisa kita kontrol, itu namanya kenyataan takdir mubram. Kematian kita laki-laki, kemudian apalagi hal-hal yang bersifat permanen, yang kodrati, itu namanya takdir mubram. Sedangkan hal-hal yang bersifat bisa dijangkau, itulah takdir mu'allaq. Sakit, kita sudah obat sesuai kemampuan kita, lalu pergi juga, artinya ikhtiar takdir kita sudah terpenuhi. Kita sekarang dalam masa pandemi, anjuran dokter, para ahlinya mengatakan pakai protokol kesehatan, lalu sudah kita pakai sesempurnanya, seketat mungkin, lalu kena juga, itu telah masuk nanti takdir mu'allaq. Tapi kita tidak mau pakai lalu kena, itu sudah menyalahi dari ikhtiar. Nah, saya tidak ingin panjang secara akademisnya. Saya ingin mengingatkan diri saya, kita semua, dan tentu juga Ahlul Bait, Dr. Muhammad Qasim, yang kita yakin mereka sudah bisa mengatur dirinya dalam hal seperti itu. Bagi kita di dalam menghadapi kondisi, situasi, terutama situasi sulit yang berkaitan dengan emosi diri kita mesti memiliki pandangan keagamaan yang sekaligus beriringan dengan logika sehat. Jadi saya menyebut pil tadi pandangan, I iman, L-nya itu logika sehat. Jadi jangan guru nanti pandangannya, imannya tidak diiringi dengan logika sehat. Pandangan, keimanan, logika itu berjalan beriringan, paralel. Jadi tidak boleh monorel, harus paralel, sejalan dia. Pada waktu yang sama sabar diikuti dengan cara-cara berpikir yang lurus dan sehat. Pada waktu yang sama kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi memang ada yang di luar kemampuan kita, pasti ada hikmah dan harus menanggapinya secara tepat. Dan pada waktu yang sama kita juga dituntut memaksimalkan ikhtiar kita. Ikhtiar itulah ranahnya akal pikiran, ikhtiar itulah ranahnya ilmu pengetahuan, ikhtiar itulah ranahnya pengalaman hidup, dan ikhtiar itu pula lah ranahnya bagaimana kita hidup dalam satu komunitas kebersamaan. Dalam kearifan lokal kita diajarkan hidup namanya duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang, artinya kebersamaan. Takziah dan acara yang seperti ini bagian dari kebersamaan itu.
Saya sebenarnya dari tadi mau hadir secara fisik di tempat rumah, tapi karena ada agenda lagi, buru-buru sampai di rumah. Mohon maaf Pak Kosim dan kita semua, pertemuan ini menjadi sebuah bahagian paling tidak untuk menunjukkan kebersamaan kita, melahirkan hubungan silaturahim yang baik, dan menunjukkan bahwa kita adalah bahagian dari saudara Kosim dan kita semua, sehingga apa yang dirasakan oleh saudara kita rasakan, sehingga terbangun hubungan yang lebih baik. Mungkin itu beberapa prinsip-prinsip saja, mudah-mudahan bermanfaat. Pak dan Ibu Guru, mari terus kita bangun kekuatan, kesabaran, kesadaran, dan ikhtiar atau pilihan-pilihan cerdas di dalam menentukan sikap, termasuk di dalam menghadapi situasi hari ini. Situasi belajar di rumah, situasi ancaman pandemi, situasi pilkada, situasi sosial yang bisa saja terjadi di luar perkiraan kita. Ketiga-tiganya ini bisa jalankan. Mana yang mungkin kita lakukan. Mana yang rasanya akan bermasalah, kita tinggal dulu. Itulah beruntungnya orang cerdas. Maka disebutlah Allah angkat derajat orang berilmu karena dia terintegrasi ketiganya bagi dia. Ada kesadaran, ada kesabaran, dan ada pula pilihan-pilihan cerdas lewat pengetahuan dan pengalamannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.